Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Bagi yang baru mampir di sini, kita kenalan dulu ya. Nama saya adalah Julia Tilly dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi biasanya di video ini saya akan memberikan insight berupa analisa saham. Jadi bagi teman-teman kalau ada yang ingin saham yang untuk dibahas di sini, silakan langsung share aja di kolom komentar. Nanti akan saya bahas di next video. Jadi kalau misalnya teman-teman mau yang lebih update, bisa requestnya itu biasanya saya bikin video kan di hari Senin dan hari Rabu. Boleh setelah aftermarket, misalnya jam 4 udah tutup di hari Seninnya atau di hari Rabunya, teman-teman boleh langsung drop pertanyaan. Atau hal-hal lain di luar saham boleh juga ya. Misalnya strategi trading, atau hal-hal lainnya deh yang di luar saham atau masalah teknikal, cara analisa, cara money management, dan sebagainya. Silakan langsung aja. Dan saya akan share screen dulu. Aku mau cekin dulu komen-komen yang udah masuk. Ini udah ada beberapa yang masuk ya. Ada yang nanyain soal Sona. Saya udah catet. Lalu ada yang nanya nih dari Pak Samsi. Simanjuntak, Pak Simanjuntak. Bu Juliati, kalau bisa bahas emiten CPO seperti LSIP, TAPG, dan sebagainya. Oke, sudah saya catat. Ada 11 saham nih dari CPO yang nanti kita bahas ya. Mudah-mudahan salah satunya ada yang menarik. Sebenarnya kemarin udah bahas ya SSMS. Cuma hari ini SSMS-nya lagi ambiar. Gak apa-apa, nanti kita cek lagi kira-kira bagaimana, masih oke atau enggak. Tapi sebelum membahas CPO-nya, kita harus ngecekin juga sentimen-sentimen positif apa yang eh, akan ada di tahun 2025 tentang CPO. Nah, itu coba teman-teman bisa ikutin juga ya, karena biasanya kan sentimen-sentimen begini naik dan turun, biasanya ada sentimen baru lagi atau nanti tiba-tiba kebijakan-kebijakan baru lagi yang keluar, atau tiba-tiba kebijakan yang udah ada, yang udah bagus, yang mendukung, tiba-tiba dibatalin. Kan sering ya kayak gitu ya. Jadi sifat si CPO ini ataupun komoditas lainnya biasanya cenderung sensitif ya terhadap berita-berita seperti ini atau sentimen-sentimen seperti ini. Jadi kita kalau tradingkan saham-saham komoditas, kita harus tahu juga, harus ngikutin. Kira-kira ada sentimen positif apa atau berita apa. Nah, aku pribadi sebetulnya nggak terlalu ngikutin nih si saham-saham CPO. Dulu pernah sempet ini kan ya ada berita apa sih itu yang katanya, bentar aku coba cari. Nah, yang kayak ini nih, penerapan B40. Nah, ini aku nggak begitu mengikuti juga. Jadi aku biasanya cuma berharap pada screener kira-kira ada saham apa yang naik. Karena biasanya kalau ada yang positif atau kabar-kabar positif, mereka akan gerak barengan. Dan di salah satu emiten itu biasanya ada yang rally duluan. Nah, biasanya saya cekin yang itu. Antara dia rally duluan atau yang nomor duanya. Jadi biasakan kalau misalnya dalam sebuah sektor, ada 10 saham misalnya ya, atau 20 atau 30 saham di dalam sektor yang sama, tapi di antara semua itu ada top 3 atau top 2. Jadi tiga besarnya itu yang jalan, maka kita fokus saja ke yang ketiganya itu. Jadi kalau yang satunya nggak kekejar, terlalu kencang larinya, terlalu cepat, maka kita lirikin yang nomor duanya. Pasti ada tuh, misalnya kita sort by top top gainer gitu ya. Biasanya ada keluar saham-saham CPO dan kita liatin saham apa aja yang top 3-nya. Karena biasanya dia kalau yang rally duluan, tiga saham yang rally duluan itu, dia akan jalan terus gitu. Yang lain-lainnya nggak akan, maksudnya nggak akan dilirik, karena yang ramai akan ke sana. Maka kita fokus aja ke tiga saham yang tertinggi, gitu ya. Kalau bisa seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya Pak Pak tadi siapa? Pak Simanjuntak mau cari saham CPO juga. Nah, fokuslah ke tiga saham yang teratas, yang jalannya paling kenceng. Jadi kalau misalnya ada kayak kemarin SSMS, tapi hari ini sahamnya terkoreksi. Nanti kita lihat ya, ada kesempatan untuk entry atau enggak. Lalu
kita akan cekin lagi sebelah saham lainnya ada nggak nih yang menarik. Cari terutama yang ada inflow-nya juga. Jadi ada inflow itu maksudnya boleh cekin juga broker summary. Jadi lihat biasanya akan lebih enak pakai si stock bid sih. Akan langsung kelihatan berapa banyak yang net buy. Apakah dia net buy atau net sell. Atau pakai broker lain juga bisa sebetulnya karena semua broker itu udah ada deh. Net buy dan net sell-nya itu berapa. Kalau bisa cari itu jangan cuma satu hari. Jadi misalnya kita mau ngeliat broker summary-nya, jangan lihatnya cuma satu hari ya. Ini saya contohin. Contoh, tuh ini kan kalau kayak BCA, broker summary-nya dia satu hari doang distribusi. Tapi kita sebaiknya cari juga dalam rentang satu minggu. Jadi kita liatin dalam rentang satu minggu bagaimana, dalam rentang beberapa hari sebelumnya bagaimana. Biar kita bisa lihat kira-kira ada inflow apa enggak. Karena biasanya yang namanya inflow itu tidak terjadi dalam satu hari doang ya. Apalagi kalau ada foreign flow itu lebih bagus lagi. Oke, jadi itu aja. Aku mau share ini juga. Nanti kita bahas ya sebelah saham CPO itu juga saham Big Bang nih. Karena aku mau share tentang BCA, mau kasih warning untuk hati-hati. Hari ini kalau di room member kita dapetin saham yang lumayan ya, meskipun indeks terkoreksi tapi kita masih bisa nih dapetin saham-saham untuk kita cuan tuh. Si BRPT hari ini ya, happy cuan buat para member. Yang belum cuan jangan bersedih hati, masih ada kesempatan setiap harinya. eh kita masuk ke saham deh. Kita mulai dari komposit dulu, dari IHSG-nya. Kita cekin ya, kira-kira IHSG mau kemana, biar update terus nih. Momentumnya sih belum ada gimana ya, lagi menguji support. Kalau jebol support ini harus hati-hati karena artinya dia akan melanjutkan penurunan. Jadi analisanya masih sama nih, sama seperti kemarin Senin. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ketinggalan, boleh lihat analisa IHSG-nya di hari Senin karena waktu itu saya bahasnya lumayan panjang tuh. Lalu foreign flow masih outflow juga, terutama kayaknya terbesar pada BCA. Jadi harus hati-hati ya. Kayaknya BCA mengikuti jejak BBRI nih. Habis BRI-nya udah di-dump sama foreign, BCA-nya mulai. Jadi nanti kita akan bahas juga Big Bang, terutama dari BCA, kira-kira view-nya akan kemana dan bagaimana. Untuk Big Bangs, kita mulai dari BRI aja dulu. Sorry, BCA dulu deh. Dari BCA. Tuh, BCA ya. Secara tren, dia trend down. Ini chart yang saya pakai, chart Wisdom and Invest. Jadi di sini udah banyak informasinya. Kita tinggal lihat dan kita tinggal menggunakannya dengan baik. Jadi ini membantu banget supaya kita bisa analisa secara cepat. Makanya sesuai tagline-nya Wisdom and Invest. Analisa cepat tanpa ribet. Jadi buat teman-teman kalau yang nggak tahu ini tren apa, paling gampang tinggal lihat di sebelah kiri. Ada tulisannya udah, trend down. Kalau yang udah mulai paham, maka udah mulai bisa lihat, ini terlihat zigzagnya turun ke bawah ya. Jadi dia lagi di support channel, bisa aja dia mantul. Kalaupun mantul berarti sifatnya sementara aja. Karena dia masih zigzag ke bawah, paling ke channel sini. Tuh, ini support channel, ini ada support juga, ini resist channel. Jadi yang angkanya hitam tipis ini adalah support dan resist channelnya. Ini resistnya ya, ini supportnya. Jadi kita bisa gunakan itu untuk fast trading. Misalnya buy on support channel, habis itu dia mantul, kita jualan dulu. Support, jadi BCA ada support di 9050, resistnya di 9375, 9500, sampai 9650. Aku buletin ke bawah deh ya biar lebih aman. Tapi ada win line di 9400. Nah, jadi itu resist-resistnya tuh yang terdekat. 9375, 9400, 9500 sampai 9650. Momentumnya merah. Jadi yang paling saya suka itu biasanya tinggal lihat aja momentumnya. Itu paling simple. Kita usahakan untuk mencari saham-saham dengan momentum berwarna biru Ben Hur. Kalau dia berubah menjadi biru tua dan semakin melemah,
Itu artinya berpotensi reversal atau pembalikan arah ya. Jadi yang bagus tuh biru-biru kayak begini semakin meningkat. Otomatis kalau dia kembali menurun, dia berpotensi untuk koreksi. Kalau merah-merah itu jelek. Kalau udah merah tua dan semakin mengecil, itu sebenarnya sering kita pakai untuk bottom fishing. Jadi kalau dia lagi di support, terus ketemu momentum merah tua yang mengecil, kita bisa pakai itu untuk bottom fishing. Nah, ini memang belum momentum merah tua ya, tapi dia ada di support. Jadi mudah-mudahan bisa manfaatin hanya pantulan aja untuk fast trading aja. Kalau foreign flow-nya ini agak lumayan ya, mulai cukup besar di atas rata-rata. Nah, ini juga breakdown lagi nih, new low ya. Ini low kemarin, ini new low lagi. Ini low, ini bikin begitu dia jebol dan bikin new low, maka dia akan rentan untuk lanjut ke bawah. Makanya hati-hati, walaupun dia naik, sifatnya hanya sementara sampai ada konfirmasi dia breakout dari channelnya baru bagus. Jadi dia harus bisa naik ke sini, harus bisa naik ke sini, baru bagus. Selama enggak, maka tidak oke. Orangnya juga outflow. Saya sempat gambarin juga nih di sini. Oh, ini harga CPO-nya, nanti kita kembali lagi ke sini nih. Kita bahas BCA-nya dulu ya. Untuk BCA, valuasinya juga cukup mahal. Saya pakai chart weekly. Dia masih di PBV 4,27, padahal sektoralnya itu temennya rata-rata itu di 1 lebih, di 2. Ya, taruhlah kalau BCA itu memang saham premium, maka kita coba di PBV 3 kali, artinya berpotensi ke area 6.400 sampai 6.500. Nah, jadi di area sana tuh, itu hanya perkiraan ya. Cuma kalau dia secara teknikal, waktu COVID kemarin dia mantul kan di MA 200 secara weekly. Jadi mudah-mudahan ini dia mantul lagi nih di sini. Yaitu di area 8.500 sampai 8.600. Nanti kita lihat dulu di area sana apakah dia mampu mantul. Worst case-nya kalau misalnya dia pakai acara jebol dulu. Kalau jebol dulu tuh kayak begini nih. Waktu COVID kan sempet ya. Dia jebol, habis itu dia mantul. Nah, ini barangkali di MA 200 dia juga jebol dulu, bikin jarum, mungkin ke area 8.500 gitu ya. Habis itu dia mantul. The worst case ya 8.000 lah, habis itu baru mantul lagi. Kalau seandainya teman-teman mau spec buy, jadi boleh spek buy-nya tuh di area sana. Sampai menanti lagi apakah ada inflow lagi dari foreign. Kalau nggak ada, maka mungkin kita hanya manfaatkan pantulan sementara aja, dead cat bounce. Karena kalau dia beneran mau balik ke PBV-nya di harga wajarnya, maka lumayan dalam nih turunnya. Ya, apalagi ya ada outflow dari foreign-nya itu bisa memungkinkan untuk penurunan sebesar itu, bisa aja. Jadi teman-teman hati-hati ya. Mungkin kebalikan nih, BRI-nya udah berhenti, udah nggak dibuang-buang lagi, gantian BCA-nya yang dibuang-buangin. Jadi kalau mau beli pun, mungkin kesempatan justru ya untuk kita beli di harga bawah. Jadi tunggu, oke? Jangan terlalu terburu-buru. Wait and see di 8.600 sampai 8.500. Spek buy pertama, kalau jebol juga mungkin di area 8.000. Jebol the worst case berarti di PBV 3 kali ini di area 6.500 ya. Itu udah cukup menarik banget. Oke, kalau dia sampai turun ke situ, kira-kira berapa persen lagi ya? Ini kira-kira dong nih. Sekitar 30% penurunan. Nah, jadi silakan deh kalian kira-kira sendiri. Mungkin nggak dia turun 30%. Secara BRI aja lumayan dalam ya. BRI kalau nggak salah berapa? Ya, 30% juga. Tuh. Bahkan kalau dari topnya udah 40%-an. Ya. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin. Justru kesempatan, makanya jangan terlalu agresif, siapin cash. Bagi yang tertarik dengan BCA. Kalau nggak tertarik ya nggak apa-apa. Masih banyak saham lain yang menarik ya. Kita nggak perlu trading di Big Bang juga nggak apa-apa. Kedua,
BBRI. Kalau BBRI-nya bagaimana? Kita lihat BRI foreign-nya udah nggak begitu banyak outflow, tapi memang arahnya mengikuti ya sama. Dia berpotensi untuk menguji support lagi. Kita pakai yang ini aja deh. Nah, support pertama di 4.050, support kedua di 3.800. Ini sih foreign-nya nggak sedahsyat yang kemarin-kemarin lagi ya. Jadi mudah-mudahan dia bisa bertahan nih 3.800. Jangan turun lagi dari sana. Mudah-mudahan. Atau bahkan dari 4.050-nya. Jangan turun lagi dari sana. BMRI. BMRI foreign. Ups, ini BCA. Outflow foreign-nya juga lumayan di BMRI. Support 5.400. Kalau jebol artinya dia akan lanjut turun ke bawah nih si BMRI. Coba kita lihat view besarnya ya. BMRI weekly bagaimana? Oh, low-nya di 5.400. Jebol lagi sih ya berpotensi ya. Bahkan waktu COVID kemarin dia jebol MA 200. Ini MA 200-nya di area 5.000. Nah, mungkin dia mau ke sana atau mungkin dia mau lebih dalam lagi, entahlah. Jadi jangan terlalu agresif dulu ya, terutama yang lagi dibuang-buangin sama foreign. Hati-hati. Mendingan kita tunggu di harga yang lebih bagus lagi. Oke, lanjut ke BBNI. BBNI. BBNI foreign outflow juga berpotensi ke support yang sebelah sini nih, 4.400, 4130, 4130. Sekitar situ ya. Ini support terakhir nih. Kalau jebol lagi artinya dia akan lanjut turun ke bawah. Jadi jangan terlalu agresif dulu terutama di big banks. Kalaupun mau spek buy kayaknya Breeze yang paling oke. Kita lihat Breeze-nya ya. Breeze-nya hari ini koreksi nggak begitu dalam. Cuma memang momentumnya udah jadi biru tua. Jadi watch out, jangan entry dulu karena biasanya dia mirip-mirip lah eh, dengan sektor finance lainnya. Walaupun mungkin nggak separah BCA atau eh, BMRI dan BNI, tapi seenggaknya dia akan mengikuti juga. Cuma foreign outflow-nya nggak ada nih. Dia malah inflow. Jadi sebenarnya cukup menarik. Bisa spek buy on weakness aja ya, kalau misalnya ada yang tertarik dengan Breeze. Support Breeze di 2880, 2810. MA 200 di 2700, ini lowestnya mungkin sekitar 2570 deh kayaknya ya. Kita lihat 2560. Jadi mungkin kalau balik ke area sana cukup menarik selama nggak ada outflow lagi ya dari foreign. Itu untuk prisnya. Lalu kita ke Sona dulu yang ditanyain sama teman-teman tadi. Sona nggak begitu liquid karena rata-rata transaksi hanya di 1 miliar. Biasanya saya suka yang volumenya eh, terus meningkat ya. Dan ini agak volatil nih. Kenapa saya bilang volatil? Karena dia sempat kena suspend. Ini juga kayaknya kena suspend lagi. Habis itu ARB. Tuh. Jadi agak berbahaya nih. Sekali naik dia naiknya kenceng. Di suspend. Habis itu turun. Jadi ini agak liar. Harus hati-hati. Cuma memang menarik walaupun dia nggak begitu liquid. Jadi pastikan kalau teman-teman tertarik dengan saham Sona ini pakai budgetnya kecil aja, sedikit aja. Momentumnya sih belum ada ya. Masih berupa titik pink. Kalau titik pink biasanya berpotensi sideway. Yang kenceng atau yang bagus itu biasanya di momentum biru seperti ini. Nah, ini momentumnya titik pink. Berarti mungkin hanya sideway. Sideway-nya seberapa kita nggak tahu nih. Cuma dia break dari 4480. Ini support. Jadi supportnya 4480 support. Resist di 6025. Support selanjutnya di 3250 atau low hari ini. 3250 ya. Support 1 3250. Support 1 4480, support selanjutnya 3250, resist 6025. Ini cukup menarik, cuma sahamnya agak liar.
Jadi disclaimer on ya, silakan atur kembali ke trading plan-nya masing-masing. Jadi disclaimer, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita sama-sama belajar, jadi bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Sebaiknya teman-teman analisa kembali sendiri dan sesuaikan dengan trading style. Karena kan ada yang maunya swing, ada yang maunya swing lebih panjang, ada yang mau fast trading, ada yang mau cuma trading harian, ada yang mau scalping dan sebagainya. Jadi itu pasti trading plan-nya akan berbeda-beda. Silakan atur sendiri. Yang penting saya udah kasih tahu eh, yang bagus seperti apa. Biasanya fokus saya adalah ke saham-saham yang ada volume, ada momentum, dan dia di atas garis win line. Kalau misalnya belum ada momentum, maka mungkin saya cari yang lain yang ada momentumnya. Kalau masih nggak ada juga yang ada momentum, maka saya akan cari, ya udah mau nggak mau sih yang momentum. Pink juga oke, kalau dia sideways, tinggal cari titik entry-nya yang benar. Atau saham-saham yang lagi downtrend, saya bottom fishing. Tapi harus tahu ya strateginya. Oke, lanjut saham CPO sekarang. Kita ke AALI. AALI, secara singkat aja ya, ini momentumnya masih merah, dia masih downtrend, dia bikin new low, berpotensi ke 5.700, masih di bawah MA 200, jadi mungkin ini kurang menarik nih. Kecuali dia sudah ada momentum biru lagi ya. Jadi yang hari ini jelek belum tentu besok jadi jelek. Bisa aja hari ini jelek besok jadi bagus. Yang hari ini bagus besok jadi jelek. Jadi ingat, jangan terpaku sama ucapan saya hari ini. Karena market itu dinamis, bisa aja tiba-tiba besok jadi bagus, entah ada sentimen apa saya nggak tahu, atau yang bagus jadi jelek, entah ada sentimen apa atau berita negatif apa. Yang pasti kita fokus ke price action atau pergerakan harga. Saat ini dia tidak ada momentum, masih pergerakannya ke bawah, jadi skip dulu. Selanjutnya ANJT. ANJT-nya lebih menarik karena ada momentum. Sayangnya ini nggak begitu liquid ya. Rata-rata transaksi hanya di 0,73 miliar. Momentumnya ada, volumenya mulai meningkat, jadi mudah-mudahan lanjut nih. Supportnya di low hari ini 765, 750, dan 735. 735 di sini ya, 735. Resist 795 dan 800, 815. Lanjut LSIP. LSIP momentumnya melemah, jadi masih agak kurang. eh Kalau nggak ada momentum, dia berpotensi untuk balik ke support. Supportnya 960 nih, MA 200. 960 sampai 950, maksimal di 930. Stop loss di bawah 930. Resist 1055. Dia harus mampu closing di atas 1055 baru mampu melanjutkan naik ke 1200. Jadi lebih cakep kalau si Alsip ini bisa naik ya ke atas 1055, dia breakout dengan volume, maka kita bisa pakai strateginya tuh buy on breakout. Jadi ingat, bikin bikin proyeksi. Proyeksi itu kira-kira pergerakannya bakal gimana ya. Jadi kita bikin proyeksi dengan dua kondisi. Jadi misalnya dia breakout 1055 disertai volume, maka kita strateginya buy on breakout. Kalau dia turun, mantul, ingat mantul dulu ya. Jadi kalau dia mantul, maka kita spek buy on support. BWPT, biasanya ini gorengan cukup menarik, tapi kita lihat dulu ya. Oh, nggak liquid nih. Sangat tidak liquid, jadi skip aja deh, skip, skip, skip. DSNG. DSNG, momentumnya masih merah, ada support 875, 850. Kalau mantul ya boleh, tapi untuk fast trading aja ya, karena momentumnya masih merah. Tetap lebih cakep si ANJT. Tadi DSNG, kita lanjut ke GZCO. GZCO ini gorengan juga, jadi harus sudah tahu ya resikonya kalau trading di saham-saham gorengan. Momentumnya belum oke, masih berupa
Hmm, titik pink dan itu warna apa itu ya? Warna salem kah? Warna oranye-oranye salem gitu ya. Jadi berpotensi sideway aja dengan support di area 104, resist di 115. Tuh, mungkin dia akan sideway di area sini. Kalau mau tradingin silakan. Karena dia sideway maka buy on support. Kalau turun stop loss. Kalau dia mantul jangan lupa taking profit. Jadi hanya untuk fast trading. Momentumnya belum oke dan kayaknya nggak liquid. Ini juga gorengan. Tapi kalau sekali naik lumayan biasanya. TAPG sama lagi on support, belum ada momentum. Mudah-mudahan mantul, udah doji nih. Support 7 kita buletin lah ya, support 720 deh. 720 maksimal di 700. Jadi kalau turun ke bawah 705 stop loss atau cut loss. Kalau mantul maka kita bisa tradingin. Ini kemungkinan area sideway-nya segini nih. Jadi bisa aja dia zigzag di sini ya. Dengan resist 785, 800, 820. Itu resist-resistnya. 770, 785, 800, 840. Tuh. Ini semua support resistnya udah dibikinin sama chartnya Wisdom and Invest. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet. Langsung lihat aja angka-angka yang di sini. Gampang kan ya cara pakainya. Oke, TAPG, MGRO. Ini agak kurang juga ya. Pergerakannya begitu-begitu, momentumnya belum ada. Bolak-balik di area 665 sampai 685, 690 tuh. Kira-kira worth it nggak? Itu naik berapa tik, berapa persen? Nggak tahu saya ya. Coba dihitung, kira-kira worth it nggak? Kalau enggak, ya udah skip. Karena banyak ya saham CPO. Ingat jangan diambil semua. Pilih aja salah satu yang menarik. MGRO jadi agak kurang ya, momentumnya juga belum ada, masih di bawah MA 200. Kita ke SIMP. Tapi ini gorengan semua nih. Tadi yang Ali yang nggak gorengan tapi chartnya jelek. SIMP belum liquid, sangat tidak liquid. Skip dulu deh. SSMS ini yang saya bilang kemarin sempat menarik. Sayangnya volumenya volume sisir, jadi kita nggak bisa pakai sebagai analisa nih volumenya. Jadi bandarmologi pun sepertinya tidak bisa kita gunakan sebagai analisa. Benar-benar pure technical aja. Kemarin kalau salah saya sempat bilang di low kemarin sini ya, itu adalah supportnya. Kalau ada yang berani tadi nangkepin di bawah, mungkin udah profit. Jadi happy cuan. Tinggal pasang trailing stop aja atau mau taking profit dulu boleh. Ini masih berpotensi menguji support lagi sih. Support 16.15, 14.35, bahkan sampai ke support yang sebelah sini nih. Berapa? 1.300. Di area situ ya kira-kira. Ini liar juga nih sahamnya. TBLA. Tadi Alsip udah kan ya? TBLA masih kurang menarik juga enggak liquid di bawah EMA 200, maka skip aja dulu. Ya, tadi Alsip udah deh. Soalnya biasa kan Alsip, AALI, TAPG, gitu-gitu ya. SSMS, ANJT. Dengar-dengar ada Pak LKH di ANJT, tapi yang nggak tahu juga ya. Kita jangan ikut-ikutin orang lain, kita tetap pada diri sendiri aja, bikin trading plan sendiri. Oke, tadi udah semua ya, berarti sudah 11 saham CPO, sudah bahas Sona, kita sudah bahas Big Banks-nya. Kira-kira teman-teman masih ada pertanyaan nggak nih? Atau mungkin dari cara penyampaian saya ada yang terlalu cepat, ada yang membingungkan? Kalau bingung, silakan tanyain di kolom komentar, langsung diketik aja. Terus tadi saya bilang mau kasih lihat CPO-nya, crude palm oil. Saya pakai yang ini ya, kalau teman-teman udah punya akses ke TradingView tinggal lihat. Kayaknya sih chart yang ini, dia kan ada banyak tuh. Maksudnya saya pakai yang futures yang di MYX itu yang Malaysia. Karena biasanya kalau yang di-share oleh sekuritas itu juga ada. Jadi teman-teman bisa lihat dari situ. Cuma kalau itu kan hanya berupa angka. Kalau ini kita bisa lihat secara chart gitu ya.
Kita bisa lihat secara chart, secara trennya masih turun. Kalau ini dia bikin begini, ya mungkin dia akan naik. Tuh, kayak di sini ya, dia bikin tangga ke atas, maka dia naik. Nah, ini harus menunggu konfirmasi. Apakah dia akan bikin lower high, higher low, sorry, higher low. Ini higher low ya, kalau dia mantul. Jadi higher low, higher high, higher low lagi. Kalau dia naik, maka bagus nih untuk sektor CPO-nya. Oke, dan jangan lupa pantau ya sentimen-sentimennya apakah bagus apa enggak. Tapi ingat sentimen itu akan selalu berubah-berubah setiap saat. Jadi jangan terlalu berpatokan juga, jangan semuanya all in di CPO. Ingat harus bagi-bagi. Kalau bisa cash-nya diperbanyak dulu, tradingnya hanya berapa persen aja. Misalnya pakai 30% cash atau 50% cash, sisanya disiapin dana ininya cashnya untuk serokin saham-saham yang bagus-bagus selanjutnya ya. Mana tahu ada saham the next Om PP barangkali. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you and bye-bye.